24 jam saja ada waktu kita dilarang berkeliaran. Mana? Menjelang matahari tenggelam. Itu dilarang. Anak-anak kita disuruh masuk ke dalam rumah. Tidak boleh. Jangan sampai melihat matahari yang memerah itu sampai tenggelam. Karena itu tanduk setan. Makanya jin di situ menyembah. Cuma anak-anak kita justru kalau mau tenggelam selfie. Sunset gerek. Justru dilarang dalam agama. Anak-anak kita ketika matahari mau tenggelam, suruh masuk di dalam rumahmu. Jangan biarkan dia bermain. Supaya dia tidak diganggu oleh makhluk halus. Jin. Tutup jendelamu, tutup pintumu. Sehingga mereka jin-jin itu tidak masuk. Karena waktunya dia keluar. Makanya sholat pun dilarang pada waktu itu. Ini. Ibadah yang paling bagus adalah sholat. Tapi kenapa dia dilarang? Saking tidak bisanya melakukan aktivitas di situ. Makanya jangan, diam saja. Yang dibolehkan dalam ulama hikmah itu membaca 4 surah. Wal-lail, wasyams, kulon seberat bil falak, kulon seberat binas. Ya kumacala ni mata nasemelo labu tabaca 4 surah. Siapa yang mengamalkan ini maka rezekinya itu seperti air hujan, tidak terputus. Ya kumeki alik dalek dena patu dalek mengalir terus sampai kita pun bendung itu Pak, insyaallah masih terus. Orang berusaha membendung rezeki kita, ada saja jalannya itu datang. Amalkan 4 surah ini ketika matahari mau tenggelam. Tak mau? Yang penting nama surahnya dihafal. Ya kalau hafal nama surahnya kan enak. Itu surah ke-91 dan 92. Jadi wasyams dengan walail. Kemudian yang kedua, yang ketiga, kalau surah bil falaq, dan yang keempat kalau surah binas. Jadi itu wasyams dengan walail itu berdempetan, 2 surah berdekatan. Kalau surah bil falaq, kalau surah binas juga berdempetan. Jadi itu 4 surah yang dibaca. Kalau anak-anak masih sekolah, suruh amalkan itu, akan diberikan kecerdasan dari segala lini. Mudah memahami ilmu itu, Pak. Itu di kitab-kitab hikmah itu dianjurkan itu. Kemudian waktu itu kan, kemudian waktu menjelang terbitnya matahari, itu juga kita dilarang berkeliaran. Makanya sering banyak orang kena musibah kecelakaan di situ, Pak. Sitongan nakat atau pandrita tak makadai. Orang tua dulu sudah mengatakan, ayak musalai masigi eko pusamopo supaya dena pusai ko dalle. Artinya, kupura ki masam pajas subuh, pita-pita naik napaki rewa. Kalau tanah sudah kelihatan, ayam sudah turun, rewa nih. Nasabak magai, nalomu yang dalle tapung Allah Ta'ala. Cukup ikuti ayam, Pak. Kacuri dengan manu. Ayam itu sebelum matahari tenggelam dia sudah naik. Pacikin. Tapi nanti jam 12 malam dia akan bangun bunyi, berzikir. Kita disuruh bangun sholat tahajud. Nanti menjelang subuh ayam lagi bangun berzikir dengan bunyi. Karena ayam kasih tahu kita, ini waktu yang paling bagus untuk berzikir. Wabil azhari hum yastaghfirun, kata Al-Quran. Di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Itu menjelang masuk waktu subuh. Makanya Rasulullah mengatakan, ayam jantan ketika berkokok itu melihat malaikat, maka berdoalah. Sesungguhnya ayam itu kan bisa melihat malaikat. Makanya ketika dia berbunyi, maka berdoa. Makanya itu mau dimanui suruh kimilodo. Ayam jantan itu tidak sembarang bunyi, Pak. Kalau ayam betina ya sembarang bunyi. Kalau ayam jantan itu tidak sembarang. Nanti jam-jam 1 itu baru bunyi. Itu sudah seperti ke malam. Itu karena sudah turun malaikat yang turun di mau sholat tahajud orang, sebenarnya itu yang intinya. Kemudian menjelang subuh itu tidak masuk subuh dia bunyi itu. Menjelang subuh dia akan bunyi kembali. Kenapa? Karena malaikat penjaga siang itu sudah turun. Makanya sholat subuh disaksikan para malaikat karena malaikat penjaga malam dan penjaga siang ketemu di subuh hari. Kenapa sedekah subuh itu istimewa? Karena di situ kuncinya. Disaksikan 2 kelompok malaikat. Kalau Bapak sedekah di waktu duha itu tidak sama ketika subuh. Sedekah 100.000 di waktu duhur, kemudian sedekah 50.000 di waktu subuh, itu tidak sama. Kita mengatakan besar nilainya, oh iya, tapi malaikat yang mendoakan sedikit. Makanya kenapa Rasulullah menyuruh kita sedekah subuh, dan biar tidak banyak, Pak, biar 1.000 rupiah yang penting rutin, daripada 50.000 cuma 1 kali 1 bulan. Karena ada yang begitu. Saya deul ustaz daripada subuh-subuh patak-patak kori. 50 sabu cicap awan. Bagus.
Tapi malaikat itu Pak kan seperti komputer. Malaikat itu seperti komputer. Kalau kita sedekah dia berdoa, kalau tidak dia diam juga. Jadi malaikat cuma bilang kalau sedekah tanggal 1, malaikat berdoa. Baru dia kasih tahu tamannya, kita istirahat. Nanti tanggal 1 berikutnya baru didoakan lagi. Begitu. Yenaro ampai nabita, maka da amal kami na napuji pong Allah Ta'ala, amal yang berkesinambungan. Wa inqallah, walaupun sedikit. Jadi aja tak kadamai gade, namun sisa bumi setiap subuh. Kenapa juga kita sedekah subuh? Makanya nabita, sekiranya musibah dengan sedekah bersamaan, itu sedekah tidak pernah didahului oleh musibah. Bikin mas samangi abala isi bapak sedekah, denang kana layolo abala, tatai pas sedekah itu dilayolo. Karena itu nak ada sedekah itu tak ada faul bala. Jadi sebelum kita melakukan aktivitas, usahakan bersedekah dulu. Denang kada agamanya berimpak ya. Ingat, Nabi tidak mengatakan berimpak, tapi Nabi mengatakan bersedekah. Kalau impak itu harta. Kalau sedekah bisa bukan harta. Makanya masalul ladzina yunfikuna amwalahum, perumpamaan orang yang mengimpakkan hartanya. Jadi sedekah zakat dengan impak. Semua ini sedekah, impak juga sedekah, zakat juga sedekah. Sedekah ya sedekah, cuma sedekah itu masih umum karena banyak cabangnya. Mendoakan orang itu sedekah. Mengirimkan Fatihah kepada orang yang meninggal itu sedekah. Orang hidup dikirimkan Fatihah itu sedekah. Memberi minum kepada anjing dan binatang itu sedekah. Tersenyum kepada sesaudara muslim itu sedekah. Jadi itu tidak ada modalnya Pak. Cuma mulut saja dikasih miring. Nah, itu sudah dapat ilmu. Iya. Karena tabassumu kafiahi kalau ke sedekah. Ni cawa-cawa cak beru lo pada murupa tahu karena kesenangan itu sedekah. Dia ni cawa-cawa ya, di cawa-cawa. Apa sih salah ti cawa-cawa si babi cawa-cawa. Iya aku cawa-cawa kiru begini. Nah, itu cawa-cawa dia tuh. Beda. Tersenyum karena bahasa yang membuat orang senang itu senyum Pak. Iya. Mereka tuh kada bebas sa panak na yano makaragan na leko nasa de mi cawa-cawa ko to si runto. De to kaya leng. Panamong kaya leng itu kesigari kisah tenang kawannya. De to guna. Begitu. Dari situlah sehingga semua foto caleg itu tersenyum di pohon kayu. Dito kagak caleg o kasta. Ya. Nggak ada foto caleg itu yang tidak tersenyum. Itu tabassumu kafiahi kalau kesedekah. Makanya saya kasih tahu kalau ada caleg di sini rajin sedekahlah. Apa namu maga jana si Pak Pak, mabas saki tetap kia enggak tahu kanja. Iya. Ya kung kaparema Pak 50 tahun menjadi parema, kalau ngasum itu 5 bagi-bagi tapi makate kanja payano padahal 50 tahun kiru. Iya. Itu aja kuncinya. Jadi ya komeki yang enggak makanya aku pada taruh patah wabas saki. Makanya sekarang banyak orang yang melakukan dosa besar, kemudian dia bagi-bagi masyarakat kadang menghargainya. Iya. Narkoba, dari penjualan narkoba kemudian dia sedekah, kemudian orang memuliakan dia. Nah sebab ya kami yang nggak tahu kanja, ya nama bahasa mau tahu kanja. Makanya kita yang disuruh hati-hati mengambil jalur rezeki. Itu penting, hati-hati. Tapi tidak ada di sini, tidak ada. Itu kagak Pak Adi. Aja sama seke. Apa iya tuh tahu maseke cecala ada Pak. Namo tahu seke cecatoi. Iya. Unrojana tahu bahasa cece tahu seke cece memang nih. Asa seke patiano pada lain naliwa. Iya. Tapi ya tuh mabasai puji mana? Tahu seke puji wi. Ya, tapi kalau dalam tasawuf itu Pak Wakapolres tidak ada bab kikir. Kalau dalam tasawuf itu tidak ada bab kikir. Jadi kalau kita ngaji tasawuf itu tidak ada istilah kikir. Yang ada di bab tasawuf itu tamak. Jadi itu kasih kan atau maseke Pak. Tahu magala ni milaw angka. Jadi kung kataw makara seke payano din na maseke iko mi magala milaw. Aja negeri milaw tanda din na maseke. Begitu. Makanya tasawuf itu dia tarik ke kita, bukan tarik ke orang. Itu selalu nariknya ke kita. Makanya saya begini. Saya itu ceramah Pak. Pernah saya minta doa.
terus terang ini saya buka. Saya pernah minta doa ke salah seorang ulama tasawuf. Apa yang bisa dibaca sehingga orang itu bisa mengikuti apa yang kita sampaikan. Dia itu justru memarahi saya. Oh, keliru betul kau nak. Rasulullah tidak pernah berdakwah supaya dia orang lakukan itu. Dakwah itu bukan begitu tujuannya. Jangan kau paksa orang supaya dia ikut sama kamu. Oh, itu bukan agama itu. Sebenarnya begini, dia sampaikan, kalau kau menjadi pendakwah, perbaiki saja dirimu sehingga orang bisa menjadikan kau sebagai contoh. Jangan paksa orang ikut ke kamu, tapi kau paksakan dirimu untuk baik supaya orang menjadikan kau contoh. Makanya disebut suri teladan. Suri teladan itu diambil dia untuk diikuti, bukan kita yang memaksakan ke sana. Itu berat, Pak. Jadi makanya kenro ki melolo tidak bisa, Pak. Makanya Rasulullah itu kenapa semua orang Yahudi, orang Nasrani, semua pokoknya musuhnya, dia bisa luluh hatinya karena memang Nabi adalah contoh yang terbaik. Coba. Karena dia mengelola dirinya menjadi orang baik, pokoknya perilakunya dia baik, dia tidak paksakan orang ikut. Mau ikut, tidak mau ikut, yang penting Nabi sudah menampakkan kebaikan, maka orang akan dengan sendirinya ikut. Jadi tatalah dirimu menjadi baik, supaya orang pantas menjadikan kau bisa diikuti. Jangan kau paksakan dirimu untuk bisa memperbaiki orang, tapi perbaiki dirimu, maka orang akan melihat engkau, dan dia akan berubah menjadi baik. Apa ya kau mupasa mitawe, ya napa aja. Ya atau made, Pak Jatoni. Beginilah banyak pemimpin, Pak. Banyak bupati yang kemudian mengintervensi masyarakatnya. Tunduk, iya Pak, iya. Sekalinya Pak aja mencaci pati, Pak dia, iya. Kenapa? Karena dia memaksakan. Banyak, Pak. Ketika memegang jabatan, kamu pilih jabatan, wah. Apalagi yang selalu minta-minta jabatan itu, yang selalu kasih begini tangannya. Mana Pak? Ini jadi masalah ini. Itu hati-hati. Kemudian saya tadi kasih tahu, ini sudah berapa menit? Saya tidak bilang mau berhenti, saya cuma tanya. Ini sudah 1 jam Pak ya. Pas 1 jam ini sudah, makanya saya tidak lihat jam itu langsung bisa tahu 1 jam Pak. Karena mata kau bagi kue si jamnya. Ukurannya kalau sudah mulai ngilu ini sudah 1 jam. Saya kasih tahu begini. Jadi rona syafaat. Kalau kita tidak bisa dapat, cari rahmat Allah. Pemesinnya pengalatan. Saya kasih tahu satu amalan. Jangan pernah tinggalkan ini, Pak. Sholat sunnah duha di awal waktu. Rakaat pertama sesudah Fatihah, baca ayat kursi 10 kali. Rakaat kedua sesudah Fatihah, baca surah Al-Ikhlas 10 kali. Rasulullah menyampaikan, ini hadis dari Ibnu Malik. Ini hadis marfu. Rasulullah mengatakan, siapa yang melaksanakan sholat 2 rakaat ini dengan cara seperti itu tadi, rakaat pertama sholat sunnah duha ya, di awal waktu sekitar jam 6:30 atau sekitar jam 7 lah. Mas sampai sunnah duha ki 2 rakaat. Rakaat pertama sesudah Fatihah baca ayat kursi ke-10. Rakaat kedua sesudah Fatihah baca ayat qul huwallahu ke-10. Itu pasti orang itu kata Nabi masuk dalam rahmat Allah. Pasti itu teto ya masih. Makanya Rasulullah itu salat duha di awal waktu. 2 rakaat dulu dia pisah. Nanti sekitar jam-jam 8:30, jam 9 baru dia kerjakan lagi. Apa lama ya kursi toh? Aja na pade ro jamaah aku pak boleh anu nasang. Bede tu nalatu na tangah sos tas ka 10 baca. Maka daka agan naro nasangi surah Yasin. Maka daka ya kursi nasangi surah Yasin nasang ka 10 baca sos tu tangah sore na selesai itu. Ayat kursi itu pendek sekali. Ya. Jadi itu aja surah Al-Ikhlas diulang itu Pak. Insya Allah. Nabi temakada. Siapa yang melakukan itu maka orang itu masuk dalam rahmat Allah. Ya kumate yaitu jaminan surga itu Pak. Ya natu nak kada tahu pandrita jamalalo ina namu cicam bisa umur hidupmu. Yang penting pure mujami sampai jangan cicam. Apalagi kalau kita mampu setiap hari. Oh luar biasa itu Pak. Makanya jadi to kala lari ko to pernah sampai subuh. Onroki masih oraki mas sampai subuh sikiriki angkat tu sikir ko to. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullahal azim. Baca ro kasih ratu. Ya, baca la ilaha illallah kasyaga 166 kali. Baru Allah 66 kali. Kemudian hu 77 kali. Baru tutup suratul Fatihah.
Apa lama tuh? La ilaha illallah. Tapi aja tak ada la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir itu ditalaki. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu pasti merinding. Kemudian kalau Allah kasih lipat sedikit lidah. Allah, Allah, Allah. Itu 66. Kemudian hu sebenarnya itu hu Allah. Hu itu 77. Baru ditutup suratul Fatihah. Amalkan itu. Hero baca. Aja teman si jemaah deh. Nih gapo tutup Quran umat dari salat lupa nama masuk. Namo subhanallah dia tu nak baca. Engkau tu nak baca subhanallah. Kalau udah subhanallah. Alhamdulillah. Allahu akbar. Amin. Gaji tu masa. Dia. Engkau imam akoro. Paya kau engkau imam milaudah nak garema dia macuri. Dia sakadagan asal. Meki mangami dia tu ni risau. Gaji tu masa. Angkat tu capan apa mana sana maut. Tapi kata jamaah wi tajago nata japami capan nasang amin. Pokok nasi lalu to nasang amin. Imak gimpe mak mukir kan. Iya, mestinya kan jelas tuh. Iya, tapi nasai Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Iya, kasih kesempatan. Amin. Merubah ngajulan. Wih. Iya, tapi itu kagak kok. Sudah salam dalam sholat, jangan langsung pergi. Kita duduk, jangan merubah posisi duduk, tetap pada posisi tahiyat dulu. Baca istighfar 3 kali karena kita punya kesalahan dalam sholat itu 3. Kesalahan bacaan, kesalahan ingatan, kesalahan gerakan. Makanya istighfar 3 kali. Kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Kalau maghrib dengan subuh baca 10 kali karena hadisnya mengatakan siapa yang membaca 10 kali di waktu pagi dan petang walaupun sebesar buih di lautan dosanya akan diampuni oleh Allah. Kemudian Allahumma ajirna minan nar itu dibaca 3 kali selain subuh dengan maghrib. Kalau subuh dengan maghrib dibaca 7 kali. Karena dalam hadis itu mengatakan siapa yang membaca 7 kali di waktu pagi dan petang kemudian dia meninggal maka pasti dia masuk surga. Kalau 3 kali itu pesannya neraka kepada Rasulullah. Sampaikan kepada umatmu Muhammad ketika dia membaca Allahumma ajirna minan nar salasa marrat saya akan menutup pintuku sehingga dia tidak masuk. Kan itu je. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam itu kata Rasulullah siapa yang membaca ini maka ibadahnya yang tidak sempurna didoakan oleh para malaikat dan diucapkan salam setelah pahalanya diangkat ke langit. Kemudian membaca ayat kursi sesudah sholat Rasulullah mengatakan yang membedakan engkau yang membatasi atau yang menjadi dinding tirai kau dengan surga hanya kematian. Artinya kalau kau baca ayat kursi sesudah sholat maka kau mati pasti di surga. Kan itu je Pak. Makanya dibaca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, kemudian ditutup dengan Allahu Akbar kabira. Maka pas 100. Kenapa 33? Karena sholat pada saat diperintahkan pertama 50 rakaat. Tapi atas sarannya Nabi Musa dikurangi menjadi 17 rakaat. Dari 17 rakaat itu Nabi bermohon supaya tetap dikasih. Maka menurut riwayat disampaikan oleh malaikat baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kenapa 33? 17 rakaat sholat ditambah 33 itu 50. Itu kuncinya Pak. Makanya itu dibaca 33. Jangan kurang, jangan lebih, baca Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Dia bilang Subhanallah, Nah, itu jadi masalah. Kecuali orang yang memang zikir kalbu ya beda lagi tuh. Nggak usah dilepaskan kalau begitu, cukup Subhanallah. Pakai napas. Sebenarnya kan napas itu Pak sudah berzikir. Itu kan sudah berzikir. Itu kan bunyinya lain. Itu kan sebenarnya sudah mengatakan hu. Makanya kan ada orang yang tirakat itu kan pakai napasnya. Allah, hu. Itu kan selalu itu. Ada yang pakai Allah Muhammad. Kalau mengangkat kaki kanan dia baca Allah. Kalau di kaki kirinya diangkat dia baca Muhammad. Kalau napasnya dia tarik dia baca Allah. Kalau dia keluarkan dia baca Muhammad. Sehingga napasnya selalu mengikuti zikir Allah Muhammad. Itu tidak sembarang Pak. Kalau mampu. Kita kadang sudah berzikir lupa jatuh tasbihnya.
Ada yang paling parah ibu-ibu, Pak. Gosip jalan tasbihnya. Nggak bersikir. Ini si anu memang begitu ya. Weh, jalan tasbihnya tapi dia gosip. Tapi nggak ada di sini, nggak ada, cuma di sana ya. Iya. Nggak apa-apa pakai tasbih, Pak. Nggak apa-apa pakai tasbih. Kalau pakai tangan bisa. Tapi orang yang terbiasa pakai tasbih pasti lain-lain, Pak. Ya kemarin pakai tasbih, bilang-bilang, pasti agak susah bersikir kalau tidak pakai itu. Pasti. Makanya itu kalau mau baring juga kita zikir tanpa memakai tasbih tidak masalah. Tapi kalau pakai tasbih ya silakan yang pakai. Saya tetap tidak larang. Kamu tuh soal enggak pakai tangan aja tidak masalah. Silakan yang terbiasa saja. Kemudian ini yang terakhir. Saya ingin kasih begini, Pak. Tadi kan ada Rabu Kesan. Sebenarnya itu sudah sholat asar di hari Rabu itu baca surah Yasin 3 kali untuk tolak bala. Kemudian bersedekahlah. Kalau paginya mandi. Sebenarnya mandi itu begini, Pak. Ini dalam kitab-kitab hikmah para ulama. Saya kasih tahu, saya bongkar ilmunya ini, Pak. Ilmunya ulama rahasia. Walaupun banyak nanti itu yang bilang kenapa dibuka, saya buka secara umum aja. Di dalam Al-Qur'an itu kalimat salamun itu ada 7 kali. Salamun qaulan min rabbir rahim, salamun ala Musa, salamun. Itu kan 7 kali di dalam Al-Qur'an. Tulis itu yang kalimat salamun itu di tempat air, wadah air. Tulis 1 kali untuk pakai tinta yang bisa terhapus. Kalau sudah ditulis itu 7 kalimat itu baru isi air. Baru diaduk ke mengikuti arah tawaf, baru baca sholawat sambil mengaduk. Nanti kalau tulisannya sudah pudar, airnya kita pakai mandi, sebagian kita minum sedikit. Itu supaya tidak terkena taun itu selama 1 tahun. Itu yang dihafal gitu? Hah? Bulan di mana itu? Cari sendiri. Itu dia kan. Jadi tolak bala dengan sedekah, kemudian sholat sunnah 4 rakaat, apakah di sholat sunnahnya duhur atau sholat sunnahnya asar, kemudian bisa di sholat sunnah duha, tapi pengupunona ina atena. 10 itu napa surah Al-Ikhlas 10 kali, 15 kali tambah kurang surah Al-Falaq, kurang surah Binas. Makanya tetap 17 juga itu. Kemudian itu tadi yang salamun itu ditulis di dalam wadah. Okogi pantenge, okogi bakoro, yoki. Napa pertama wae, napa diaduk, baca sholawat sambil mengaduk. Bisa juga menggunakan tangan mengaduk sambil membaca sholawat. Kalau sudah melebur tintanya dengan air, itu diminum sedikit. Kemudian kita mandi sisanya. Makanya disebut mandi Rabu Kesan. Iya, itu dianukan. Itu amalan-amalan hikmah. Mega Pak Bu, banyak ilmu hikmah itu yang cuma banyak orang tidak sepakat. Karena ilmu ini ilmu rahasia. Kenapa saya mengatakan rahasia? Karena orang yang dibukakan tabir. Saya saja tidak tahu ilmu itu, Pak. Nanti belajar ke ulama baru tahu. Kalau kita cari hadisnya susah. Terus terang. Kalau orang selalu mengatakan mana hadisnya itu susah sekali. Tapi ada nanti ulama itu munculkan. Ini dalilnya dari sini. Ini dalilnya dari sini. Sama kalau ada hadisnya mengatakan berhubunganlah suami istri sesudah duhur. Tidak ada. Tidak ada hadis mengatakan berhubungan badanlah dengan istrimu sesudah duhur. Yang ada hadisnya Rasulullah mengatakan ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari maka ketuk pintunya. Itu isyarat. Nah, makanya bapak ibu kalau mau bikin anak yang cinta agama, cinta pesantren, buatlah sesudah duhur. Iya. Iya. Sesudah sholat duhur lakukan hubungan. Ketika istrimu hamil pasti dia cinta sekolah, Pak. Iya, dia suruh lo mengaji, alin itu tamu pesantren, alin itu makadok pesantren kata pertama. Tapi aku mau rinesai si pantas rasa. Tapi kalau mau jadi ulama itu Imamul Ghazali berwasiat. Itu ada di kitab Hiyaluddin. Di bulan Ramadan pas selesai buka puasa sebelum makan hanya sudah minum air putih, kemudian berhubungan. Ketika istrimu hamil, anakmu akan jadi ulama. Itu pesan beliau. Kenapa orang Bugis menjelang masuk Ramadan dia berlomba-lomba menikahkan anaknya? Karena ini yang dia kejar. Cuma kita tidak paham. Iya, kalau dimakan di pakai mak malam. Padahal itu di kitab Hiyaluddin Imamul Ghazali bahwa setelah berbuka puasa di bulan Ramadan sebelum makan apa-apa. Hanya minum air putih, kemudian kau berhubungan, ketika istrimu hamil, anakmu itu sangat kemungkinan besar, dia bisa jadi wali atau ulama. Itu intinya. Kenapa? Ramadan itu jin sudah diikat.
Yang kedua, syahwat itu mulai dicabut. Kemudian yang ketiga, itu waktu yang paling mustajabah. Kemudian yang keempat, kau baru saja menunaikan perintah Allah. Ini yang orang Pak. Bilang, oh lewat Ustaz. Iya gampang, kasih menikah bapaknya lagi. Saya kira ini yang saya wasiatkan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Saya wasiatkan perbaiki ukhuwah. Saya sangat bersedih. Ini penutup. Kalau gara-gara pemilihan presiden, pemilihan legislatif, pemilihan anggota dewan, yudikatif, pemilihan kepala desa, pemilihan kepala kampung, kita bertengkar ataupun tidak berkomong. Ajak lalu kasih salah-salah. Magai semua orang yang mau masuk di anggota dewan itu niatnya untuk memperbaiki kampung dan negara. Jangan sampai niat baiknya, tapi justru kita yang rusak karena saling bertengkar gara-gara mendorong orang yang kita anggap baik. Ya, jangan berkorban meninggalkan agama kita. Istilahnya nasakarang ini kita gara-gara ya. Silahkan beritahukan kebaikannya caleg kita masing-masing, calon presiden kita, tapi jangan pernah mengangkat keburukannya orang. Masih banyak kebaikan yang diangkat. Decina na tapau, aja tapau yana tahu. Itu saja. Aja lalu tapang wasi salah. Apa ya kau caleg melo pasti salah ki, dia nata sewa ada tamate. Salah saya pemilihan caleg kasih kepala desa. Salah saya kepala desa kasih presiden. Pura si rumah tu kasih BPD. Itu 5 pagi-pagi materu. Makanya tahuin na lolong kadera ini nama bandi isi. Kemudian jangan menerima sogok. Tapi saya kasih tahu Pak Wakapolres, tidak ada dosanya orang yang menerima sogok dan disogok itu. Saya sudah kaji di dalam agama, saya tidak pernah dapat. Orang yang disogok dan menyogok itu tidak berdosa Pak. Tidak ada. Makanya kalau ada ustaz mengatakan berdosa itu sampai ini saya tidak sepakat. Dan saya bertanggung jawabkan. Makanya yang mau menyogok, yang disogok itu tidak ada dosanya Pak. Tidak berdosa itu. Yang hadis itu cuma mengatakan ar-ra'si wal murtasi pinar. Orang yang disogok dan di menyogok itu sama-sama masuk neraka. Itu tidak berdosa. Iya. 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 Betul. Kan hadisnya mengatakan ar-ra'si wal murtasi pinar. Yang disogok dan menyogok keduanya masuk neraka. Kan tidak berdosa. Kalau berdosa itu bisa bertaubat. Makanya dipakai kalimat neraka. Karena itu ancaman yang paling besar. Kalau dia mengatakan berdosa bisa saja sholat sunat taubat. Makanya Allah itu sangat membenci. Kenapa? Karena dia memang tidak inginkan. Jangan gara-gara itu hati nuranimu itu beralih. Ada yang parah. Nah bilang Pak Ustaz, kita terima apa tanya lain itu dong. Diambil sogokannya, tapi jangan dicoblos. Maka daka ya kumualai napa mutodo, tama kuranaka pasti tunuh. Tapi ya kumualai napa tanya yang mutodo itu orang munafik. Dia tuh munafik ipa tamo ko darongin apa itu darongin. Ini mani.